Bagaimana jika oknum polisi yang sedang melaksanakan razia ilegal bertemu dengan seorang Jenderal Kopassus? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mesin motorsport Ducati. Panigale Fosil warna merah menyala meraung membelah jalanan desa yang lengang, meninggalkan jejak suara yang menggetarkan udara. Suasana sore mulai merambat senyap, langit menggantung kelabu kemerahan seolah memberi tanda akan turunnya hujan. Di atas motor itu duduk seorang pria bertubuh tegap dengan postur yang langsung memancarkan aura militer. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang mengkilap tersapu debu jalanan dan celana jeans gelap, sedikit robek di bagian lutut kanan. Menambah kesan liar namun rapi. Tangannya mantap memegang setang. Jemari mengenakan sarung tangan kulit yang telah usang di bagian telapak. Tanda bahwa itu bukan sekadar gaya, tapi bekas tempur. Helm full face berwarna hitam pekat menutupi sebagian besar wajahnya. Namun sorot mata dari balik visor itu tajam, terlatih dan penuh kewaspadaan. Motor itu bukan sekadar kendaraan, tapi kuda besi tempurnya. Dan ia bukan pria biasa, dialah Rudy, Jenderal Kopassus, yang kini memilih menyusuri jalur sepi, menyendiri dari hingar-bingar markas. Angin sore menyeruak dari sela-sela pepohonan di pinggir jalan, memukul tubuh Rudy yang melaju di atas motornya. Meski kecepatan tidak terlalu tinggi, setiap gerakan tubuhnya terasa mantap, seolah menyatu dengan mesin di bawahnya. Jalanan mulai menanjak pelan saat ia mendekati wilayah kota kecil di perbatasan. Matanya yang awas menangkap kerlip lampu strobo di kejauhan. Merah dan biru saling bergantian memantul di permukaan jalan yang sedikit lembab. Tampak palang kayu dibentangkan melintang, ditopang 2 tong plastik besar yang sudah berkarat. Beberapa kerucut lalu lintas ditata miring, dan sebuah tenda sederhana berdiri di pinggir jalan, menandakan razia tengah berlangsung. Ia sempat menimbang untuk memutar arah, tapi niat itu urung karena tak ada alasan kuat untuk menghindar. Lagi pula, ia tak pernah lari dari pemeriksaan. Namun firasatnya bergetar, seperti ada sesuatu yang janggal dari cara para petugas berdiri. Beberapa dari mereka bersandar seenaknya, satu merokok, dan tak satu pun tampak bersikap profesional. Suara raungan motornya membuat mereka menoleh. Seorang polisi muda dengan tubuh checking namun bersikap percaya diri, maju ke tengah jalan, mengangkat tangan kirinya tinggi sambil menunjuk ke arah bahu jalan dengan tangan kanan. "Berhenti!" serunya, meski tak terdengar jelas karena suara motor. Rudy memperlambat laju, menarik tuas kopling, lalu memutar gas sedikit untuk menjaga kestabilan mesin. Dengan tenang, ia menepi tepat di samping kerucut lalu lintas. Bunyi knalpot menggeram rendah ketika mesin dimatikan. Rudy menegakkan standar samping, lalu perlahan membuka helm full face-nya. Rambut cepaknya sedikit basah oleh keringat, tapi ekspresi wajahnya datar dan dingin. Sang polisi mengamatinya dari atas ke bawah, lalu melipat tangan di dada, bersikap sok berwibawa. Tidak ada ucapan salam atau prosedur standar seperti selamat sore atau ada pemeriksaan. Suasana langsung terasa kaku. Rudy tahu, ia bukan sedang berhadapan dengan profesional sejati, melainkan dengan anak muda yang mungkin baru saja mengenakan seragam dan kini sedang mencari panggung kekuasaan. "Apa masalahnya, Pak?" tanya Rudy. Suaranya tenang, namun memiliki gema yang menghentak seperti suara perintah di tengah medan tempur. Tidak ada keraguan dalam intonasinya. Polisi itu tampak sedikit ragu, namun segera menyembunyikannya dengan sikap garang. "Boleh saya lihat surat-suratnya dulu," katanya dengan nada datar, hampir seperti perintah kasar ketimbang permintaan. Wajahnya masih muda, namun rautnya penuh arogansi. Ia menatap Rudy sejenak, lalu memalingkan pandangan dengan kesan meremehkan. Matanya menatap motor mahal yang diparkir, lalu kembali menatap wajah Rudy. Rudy membalas tatapan itu tanpa emosi, tapi dengan sorot yang menusuk seperti mata pisau. Polisi itu tak tahu dengan siapa ia berurusan, dan itu adalah kesalahan pertamanya. Suasana di sekitar menjadi semakin hening. Beberapa warga terlihat mengintip dari balik warung dan pagar rumah. Mereka mengenali motor itu, tapi tampaknya si polisi tidak. Dan Rudy, meskipun tahu dirinya bisa menyebutkan pangkat dan unitnya untuk mengakhiri masalah dalam satu kalimat, memilih menahan diri.
Ia ingin melihat sampai sejauh mana sikap polisi itu akan melampaui batas. Dengan gerakan perlahan, Rudy merogoh jaket kulitnya dan mengeluarkan dompet kulit hitam yang sudah lusuh. Ia menyodorkannya tanpa berkata sepatah kata pun. Polisi itu membuka dompet tersebut dan langsung menemukan SIM dan STNK yang masih aktif. Namun matanya langsung terpaku pada satu kartu berwarna coklat kehijauan dengan logo khas Kopassus. Sebuah baret merah dan tulisan Jenderal TNI, pasukan khusus tertera di bawah nama. Maijen TNI Rudy Permana. Alis si polisi terangkat, lalu menyipitkan mata seolah mencoba memastikan apakah itu palsu. Ia tertawa kecil, lebih sebagai ejekan ketimbang keramahan. Ngaku-ngaku jenderal sekarang? Biar gaya keren pakai motor mahal? Katanya sambil menutup dompet dan mengembalikannya tanpa hormat. Ia bahkan tidak repot-repot mengecek STNK lebih lanjut. Rudy masih menatapnya diam. Suasana mulai menegang. Dari balik warung, beberapa warga mulai merekam dengan ponsel mereka. Mereka tahu polisi itu sedang bermain api dengan orang yang tak seharusnya disentuh. Ngaku-ngaku Jenderal Kopassus sekarang, gaya doang keren tapi bisa jadi motor curian. Ejek si polisi sambil terkekeh pelan, nada suaranya lebih menohok daripada bercanda. Tawanya disambut oleh dua rekannya yang duduk santai di pos kecil di pinggir jalan. Salah satu dari mereka bahkan mengangkat botol air mineral sambil menunjuk-nunjuk ke arah Rudy, seperti menonton tontonan lucu. Tak ada satupun dari mereka yang memperlihatkan sedikit saja sikap hormat atau prosedur resmi. Di mata mereka, Rudy hanyalah pengendara sombong dengan motor mahal dan identitas mencurigakan. Ejekan itu sengaja dilontarkan untuk memancing emosi. Suasana yang tadinya hanya terasa kaku, perlahan berubah menjadi penuh tekanan. Warga di sekitar mulai mengangkat ponsel, merekam diam-diam dari balik warung, dan kendaraan yang terparkir. Ada yang bisik-bisik, merasa aneh dengan perlakuan sang polisi. Tapi mereka masih belum yakin siapa sebenarnya pria berjaket kulit itu. Rudy tetap diam tapi matanya menyimpan badai. Tak ada reaksi berlebihan dari Rudy. Tubuhnya tetap tenang, tegak di atas motor, hanya satu tangan menggenggam setang, dan satu lagi menggantung di sisi jaket. Tatapannya lurus menembus mata polisi yang baru saja mengejeknya, dan sorotan itu tajam seperti ujung bayonet. Saya tidak sedang bercanda, katanya dengan suara rendah dan dalam, tanpa emosi. Tapi nada bicaranya membawa tekanan, seperti perintah dalam pelatihan militer. Dentuman tak terlihat itu membuat polisi itu agak mundur selangkah, namun cepat-cepat menegakkan badan agar tidak terlihat gentar di depan warga dan rekan-rekannya. Keheningan tiba-tiba menyelimuti suasana. Bahkan suara jangkrik yang semula ramai terdengar seolah menghilang. Aura Rudy perlahan berubah. Ia bukan lagi hanya pengendara misterius, melainkan sosok yang bisa membuat lawan gugup. Hanya dengan satu kalimat. Namun ia masih memilih menahan diri. Ia masih memberi kesempatan. Tapi siapapun yang paham militer akan tahu. Ketika seorang jenderal mulai bicara pendek, itu bukan lagi peringatan. Itu tanda perang akan meletus jika lawan melangkah 1 inci lebih jauh. Sayangnya, si polisi tak menangkap sinyal itu. Ia malah semakin mendekat, kini berdiri kurang dari 2 meter dari Rudy. Wajahnya menegang, tapi bukan karena takut, melainkan karena egonya terluk. Kalau jenderal beneran, mana pengawalnya? Mana plat dinas? Ini motor biasa, orang biasa. Bentaknya sambil menunjuk motor Ducati itu dengan gerakan kaki. Nada suaranya kini meninggi, hampir seperti menantang. Ia mencoba mempermalukan Rudy di depan warga dan anak buahnya. Di pikirannya, ia tengah menghadapi penipu, seseorang yang sedang menyamar jadi pejabat tinggi untuk menghindari razia. Atau lebih buruk, pelaku kriminal. Tapi yang tak ia tahu, justru dialah yang tengah membuka pintu ke jurang kehancuran. Rudy menatap jarinya yang menunjuk dengan datar, lalu kembali menatap mata si polisi. Berani sekali kau bicara seperti itu, pikirnya dalam hati, tapi tetap diam. Ia memberi kesempatan terakhir. Sayangnya, ucapan terakhir si polisi barusan adalah kalimat yang membuat garis merah itu dilangkahi. Dan Rudy bukan tipe yang membiarkan garis itu diinjak 2 kali. Lalu, seperti kehilangan nalar, si polisi merogoh pinggang dan mencabut pistol dinasnya. Dengan tangan kanan yang sedikit gemetar, ia menodongkan moncong pistol ke dada Rudy.
Turun dari motor sekarang, tangan ke atas, jangan macam-macam. Teriaknya keras, suaranya pecah karena gugup dan emosi. Arah pistolnya tidak stabil, kadang naik sedikit, kadang turun. Tapi yang paling berbahaya bukan pistol itu, melainkan niat untuk mengintimidasi orang yang salah. Beberapa warga yang sejak tadi menonton mulai mendekat, meski tetap menjaga jarak. Ponsel diangkat lebih tinggi, merekam dari berbagai sudut. Ada yang berbisik lirih, mulai mengenali wajah sang penunggang motor. Itu kayaknya, jangan-jangan dia. Tapi tak ada yang berani menyela. Rudy tidak bergerak. Pistol di depan dadanya membuat beberapa warga terengah menahan napas. Tapi ia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya seperti ukiran batu. Bagi Rudy, ancaman seperti ini hanyalah remah dari banyaknya peluru yang pernah menyapa tubuhnya di medan perang. Rudy akhirnya turun dari motor. Tapi caranya turun bukan seperti orang takut atau tunduk. Ia turun perlahan, penuh kendali, seperti seseorang yang baru saja memilih untuk memberi pelajaran. Kakinya menapak keras ke aspal, kedua tangannya tetap terlihat jelas, tidak melawan tapi juga tidak menyerah. Saat ia berdiri tegak, aura di sekitarnya langsung berubah. Udara terasa lebih padat, waktu seolah melambat. Wajah Rudy menegang, tapi bukan karena terancam, melainkan karena naluri perangnya telah aktif. Ia berdiri dengan postur militer yang sempurna, dan sorot matanya menyala tajam. Warga mulai membisikkan nama. Itu dia, Jenderal Rudy Permana, yang dari Papua, yang memimpin operasi hitam. Tapi si polisi masih belum sadar. Ia tetap menodongkan pistol, mulutnya bergumam penuh peringatan. Sementara Rudy hanya berdiri diam, seperti patung di tengah badai. Tapi semua orang yang pernah melihatnya tahu, ketika sosok itu diam, maka ledakan yang akan datang tak bisa dihentikan. Letakkan senjata itu, ucap Rudy pelan. Suaranya nyaris berbisik, tapi entah bagaimana justru terdengar lebih mengancam daripada teriakan manapun. Nada itu bukan sekadar permintaan, melainkan ultimatum. Tapi si polisi tampaknya terlalu larut dalam egonya. Ia justru melangkah lebih dekat, menaikkan pistol lebih tinggi, dan membusungkan dada. "Kau pikir siapa engkau? Ini perintah," bentaknya dengan suara keras dan bergetar, berusaha menunjukkan dominas. Namun matanya mulai gelisah. Ia bisa merasakan sesuatu berubah. Wajah Rudy tetap datar, tapi sorot matanya seperti menembus batin. Beberapa warga menutup mulut, menahan napas, sadar bahwa bentrokan tak bisa dihindarkan. Polisi itu tak sadar bahwa ia baru saja memancing predator sejati untuk menyerang. Ia terlalu sibuk membangun wibawa palsu, tanpa tahu bahwa di hadapannya berdiri orang yang pernah memimpin pasukan khusus di zona konflik paling brutal. Tanpa aba-aba, tubuh Rudy bergerak secepat kilat. Dalam sepersekian detik, ia menyentak pergelangan tangan polisi itu ke atas dengan kekuatan penuh, membuat pistol terangkat tinggi ke udara, arah tembaknya meleset ke langit. Gerakan itu dilakukan dengan presisi mematikan, seperti yang dilatih dalam medan pertempuran. Polisi itu terkejut, refleks tubuhnya tak mampu mengikuti kecepatan serangan itu. Belum sempat mengembalikan kendali, kaki kanan Rudy menyapu kaki kirinya dengan teknik bersih dan tanpa ampun. Keseimbangan si polisi hancur seketika. Ia terpeleset ke samping, tubuhnya berputar dengan arah tak terkendali. Wajahnya menunjukkan ketakutan, sadar bahwa dia bukan lagi memegang kendali situasi. Warga yang merekam menahan napas, beberapa berseru pelan saat melihat kejadian itu, tak percaya mereka sedang menyaksikan teknik tempur asli yang biasa hanya terjadi dalam latihan militer rahasia. Tubuh polisi itu menghantam tanah dengan suara keras. Brak! Debu dan kerikil beterbangan. Belum sempat ia mengerang atau memahami apa yang baru saja terjadi, tangan besar Rudy mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya setengah tergantung dari tanah. Dengan satu tangan, seolah tanpa beban, tubuh itu diangkat seperti karung kosong. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Rudy, yang kini bersinar penuh kemarahan dingin. "Kau baru saja menodongkan pistol ke Jenderal TNI aktif," bisik Rudy di telinga polisi itu, suaranya rendah tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Si polisi mencoba meronta, tapi tubuhnya lunglai, pikirannya kacau, tatapan matanya panik, tubuhnya gemetar,
Dan ia tahu, ini bukan lagi sekadar masalah disiplin. Ia baru saja menyerang lambang negara. Kamera-kamera ponsel menangkap semuanya. Adegan yang lebih mirip film laga ketimbang kejadian nyata di jalan kecil. Dengan gerakan secepat tadi, Rudy memutar tubuh polisi itu dan membantingnya keras ke bahu jalan yang berlapis aspal kasar. Duh! Suara benturan memekakan telinga, diikuti oleh retakan tajam dari arah tulang pipi korban. Suara itu membuat beberapa warga menjerit pelan. Wajah polisi itu langsung memerah, lalu berubah menjadi merah tua oleh darah segar yang mengalir deras dari pelipisnya. Ia mengerang lirih, tubuhnya menggeliat seperti ikan dilempar ke darat. Tapi Rudy tetap diam, menatap tubuh terkapar itu dengan tenang, seperti seorang komandan yang sudah terlalu sering melihat lawan tumbang. Tak ada emosi berlebihan di wajahnya. Semua dilakukan dengan presisi, dengan alasan, dengan disiplin. Ia tidak membunuh, hanya memberi pelajaran. Tapi pelajaran ini akan terpatri dalam ingatan polisi itu seumur hidup. Warga yang semula hanya merekam, kini mulai bersuara. Dia bukan orang biasa, itu jenderal betulan. Astaga. Kedua polisi lain yang sejak tadi menonton dengan tubuh membeku kini tampak panik. Salah satunya buru-buru memegang HT di dadanya. Jari-jarinya gemetar saat hendak menekan tombol komunikasi. Tapi belum sempat ia bicara, Rudy menoleh cepat dan menatapnya tajam. Tatapan itu seperti anak panah yang langsung menusuk jiwa. "Coba kau panggil satu peleton," katanya lantang. Suaranya menampar udara dengan keheningan mendadak. "Aku tunggu di sini." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung beban ancaman luar biasa. Si polisi yang memegang HT menurunkannya perlahan, seolah sadar bahwa menghubungi bala bantuan justru akan mempermalukan mereka lebih jauh. Rekannya bahkan mundur satu langkah. Mereka sadar, mereka tidak sedang berhadapan dengan warga biasa, bukan juga pejabat biasa, melainkan prajurit elit. Warga mulai bersorak pelan. Beberapa berani mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak. Aura di sekitar berubah total. Rudy berdiri tenang, tubuhnya tegak, tapi matanya masih menyala. Ia belum selesai. Dari balik kerumunan warga yang sejak tadi hanya diam merekam dengan ponsel mereka, tiba-tiba terdengar satu suara penuh keyakinan. Itu Jenderal Rudy, yang dari Satgas Merah Papua. Seruan itu seperti petir yang menyambar suasana, mengguncang setiap orang yang mendengarnya. Seketika, desas-desus berembus kencang. Rudy Permana, yang waktu itu disergap di Lanijaya, yang menyelamatkan 17 sandera sendirian, nama Rudy mulai bergema di tengah kerumunan. Polisi yang masih berdiri kini saling pandang, wajah mereka memucat. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tangan salah satu dari mereka bahkan menjatuhkan HT yang semula digenggam erat. Sementara itu, warga mulai berani maju mendekat. Beberapa menurunkan ponsel, bukan karena ingin berhenti merekam, tapi karena kini mereka melihat bukan sekadar adegan, melainkan sejarah hidup yang sedang berjalan. Mereka menatap Jenderal Rudy bukan dengan rasa takut, tapi penuh kekaguman yang membuncah. Rudy menghela napas perlahan, lalu merogoh saku bagian dalam jaket kulitnya. Sebuah ponsel hitam kokoh keluar dari sana, model khusus untuk personel militer aktif. Ia menekan tombol panggilan cepat tanpa ragu. "Ini Rudy, ada penyalahgunaan wewenang di Jalan Cendrawasih. Segera kirim tim Propam dan Puspom TNI, kode Merah 4. Suaranya tenang tapi tegas. Di ujung telepon terdengar suara langsung mengonfirmasi dengan "Siap, Jenderal." Lalu sambungan terputus. Rudy memasukkan kembali ponselnya dan menatap sekeliling. Warga terdiam, menyaksikan proses itu seperti melihat seorang raja memberi perintah kepada kerajaan. Beberapa anak muda yang semula duduk di pinggir jalan kini berdiri, menatap dengan kagum. Polisi yang berdiri kaku semakin pucat. Salah satu dari mereka mencoba membungkuk memberi hormat, tapi suaranya tercekat. Rudy tidak membalas. Ia hanya menatap mereka sejenak, lalu menoleh ke arah polisi yang masih terbaring kesakitan di tanah. Dari kejauhan, suara sirine mulai terdengar, melolong-lolong memecah senja. Tanda bahwa panggilan Rudy telah dijawab dengan serius. Mobil Puspom dan Propam mulai mendekat dengan cepat, cahaya rotator mereka menari di antara bayang pepohonan.
Tapi Rudi tahu tugasnya di sini telah selesai. Ia berdiri, menepuk celana jeansnya dari debu, lalu berjalan kembali ke motornya. Ia menyalakan mesin Ducati itu dengan sekali tekan. Suara mesin meraung kencang, menyapu udara dan menyadarkan semua orang yang tadi terpaku. Ia mengenakan helmnya perlahan, lalu menatap ke arah warga dan polisi yang masih berdiri terpaku. Tidak ada kemarahan dalam gerakannya, hanya ketegasan. Sekali lagi ia menjadi pusat perhatian, bukan karena kekerasan yang dilakukan, tapi karena cara ia menegakkan keadilan tanpa menyentuh ego. Ia menyisir jalan dengan pandangan sekilas, memastikan tidak ada lagi ancaman. Lalu tangan kirinya memutar gas sedikit, ia bersiap pergi meninggalkan ketegangan yang masih tertinggal di udara.